Dipersembahkan oleh Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Dan telah kami ciptakan pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Dan untuk itu mari kita bersama dengarkan mauidhah hasanah dan juga tausiah terkait dengan hikmah dari Maulid Nabi Muhammad SAW dari guru kita semua di sini, Al-Ustadz Al-Mukarram Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Yai Haji Nazaruddin Umar MA. Tafadhal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdu kedengaran suara-suara penghuni surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Benar-benar bangsa Indonesia harus bersyukur. Kenapa? Akhir-akhir ini banyak sekali menjadi negara gagal. Ada puluhan negara gagal sekarang. Ya. Antara lain kita dengarkan baru-baru ini Bangladesh, Pakistan, bahkan juga di Timur Tengah ada ya. Janganlah dihitung Palestina dan Sudan. Tapi Mesir juga sudah mulai terdampak. Dia harus menanggung 12 juta pengungsi dari berbagai negara di kawasan situ. Pengungsi dari Palestina, Hamas, pengungsi dari Suriah, pengungsi dari Sudan. Jordan juga terdampak. Ada 5 juta lebih pengungsi. 1 juta saja bagaimana memberi makan. Apalagi kalau 5 juta, apalagi kalau 10 juta. Nah, negara-negara tetangga mereka dan negara-negara yang gagal lain Bapak Ibu sekalian, hanya 3 hari nyala listriknya. Bagaimana ikan di kulkas itu membusuk ya Ibu ya. Ada nyala malamnya tapi listriknya nggak nyala siangnya. Pegawainya digaji hanya separuh. Pegawai kedutaan besarnya di luar negeri ditarik sebagian, tidak sanggup untuk membiayai lagi. Demi untuk membeli makanan pokok, beras, gandum, dan sebagainya yang semakin mahal di negeri mereka. Anak-anak banyak yang putus sekolah, banyak putus huruf. Tapi sebaliknya di Indonesia Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ini hadza min fadli Rabbi, ada sekolah gratis, sekolah rakyat, mewah malah. Ada makanan gratis, orang kesulitan makan kita memberikan makanan gratis, bergizi lagi. Ya. Ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda yang tidak bisa keluar negeri, itu dibiayai oleh negara kita untuk menjadi SDM yang terhebat. Ada kesehatan gratis. Ada apalagi koperasi Merah Putih yang juga banyak membantu masyarakat kita yang tidak punya pekerjaan. Di negara-negara lain seperti yang sebutkan tadi, kasihan tuh. Mau makan tidak ada beras, susah belinya, susah dapatnya, susah gandumnya. Penghasil gandum Rusia dan Ukraina putus jembatan untuk mengekspor ke Eropa dan sebagainya. Kalau dipakai terbang itu susah tuh, berat. Nah kita alhamdulillah tahun ini mulai dikatakan oleh Menteri Pertanian sudah surplus. Bisa kita membantu kemarin beberapa puluh ribu beras ke Palestina. Nah inilah saya katakan kita bersyukur pada peringatan Maulid kali ini Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Hijrah ke Madinah hari Senin tanggal 11 Rabiul Awal. Wafatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ya. Jadi hijrahnya itu Senin 12 Rabiul Awal tahun 662 Masehi. Hijrahnya. Kemudian wafat hari Senin
12 Rabiul Awal tahun 632. Jadi gampang kan dihafal. Kalau kita memperingati Maulid Nabi, otomatis memperingati hijrahnya Nabi secara formal ke Madinah, dan otomatis juga memperingati haulnya wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW kalau kita lihat umurnya hanya 63 tahun Bapak Ibu sekalian. Ada di antara kita di sini lebih dari 63 tahun. Ya. Saya sudah masuk 66 tahun kemarin. Pak Nono berapa Pak? 60 masih 73. 73 masih kelihatan 63 kan. Iya. Pak Nono itu masih kita junior, sudah senior, tapi masih wajahnya mudah, seger kayak gitu. Ya tentara ya, jadi olahraganya terjaga, makanannya juga terpelihara. Dan setahu saya beliau itu tidak banyak repotnya. Jadi nggak ada dendamnya kepada siapapun. Itu membuat beliau awet-awet muda itu. Bapak Ibu sekalian, dalam usia 63 tahun itu Bapak Ibu sekalian, lebih banyak dipakai sebagai saudagar daripada nabi. Dirinya sebagai nabi hanya 23 tahun. Bayangkan, 63 tahun umurnya, ya, dikurangi 23 tahun sama dengan 40. Nah, dia menjadi pengembala kambing usia 10 tahun. Berarti 37 tahun menjadi pengusaha, ya. Menjadi saudagar, dan hanya 23 tahun menjadi nabi. Jadi teladan kita kepada Nabi Muhammad jangan hanya meneladani dirinya sebagai nabi, tapi kita juga meneladani bagaimana Nabi pada masa kecilnya, pada masa remajanya, pada masa pemudanya. Dia menjadi nabi ketika berumur 40 tahun. Ya. Itu sudah pejabat itu. Kalau S3 kan itu sekarang ini adalah 30 tahun. Nah, itu sudah menjabat itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita perlu mencontoh Rasulullah, bukan dirinya sebagai nabi dan rasul 40 tahun sampai terakhir, tapi mulai dari anak kecil. Ya. Ketika ia baru disusui, kan begini Bu. Mungkin air susunya Siti Halimah, Siti Aminah tidak punya, ya. Maka itu dicarikan air ibu susu. Ibu susu di kota Mekah mahal. Sementara janda kan gak ada pendapatannya. Maka dapatnya adalah Halimah As-Sa'adiyah di pinggir kota Mekah. Dan bersama-sama dengan bayi-bayi yang lain. Biasanya bayi kalau 2 tahun dikembalikan ke orang tuanya. Asal sudah ditebus. Nabi Muhammad sudah 5 tahun belum diambil oleh orang tuanya. Bagaimana Nabi bisa ditebus? Ibunya seorang janda, bapaknya meninggal ketika dalam kandungan. Dan nanti umur 5 tahun baru dijemput oleh ibunya. Tapi tidak lama bersama dengan ibunya, Siti Aminah, ya, single parent yang memelihara Nabi, meninggal juga. Jadi nggak sampai 1 tahun Rasulullah bersama ibunya, Siti Aminah meninggal. Akhirnya dipelihara oleh kakeknya, ya, Abdul Muttalib. Tapi banyak cucunya. Nabi tahu diri. Saya tidak ingin merepotkan eyang saya, kakek saya. Akhirnya dia pengembala kambing. Pengembala paling kecil adalah Nabi Muhammad. Tidak lama kemudian kakeknya meninggal, dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Nah, dia semakin tahu diri, anaknya Abu Talib itu banyak. Saya tidak ingin mengganggu paman saya. Maka semakin ulet menjadi pengembala kambing. Dan ada kelebihannya Bapak Ibu sekalian. Walaupun umurnya masih kecil, tapi diperbutkan oleh para juragan kambing. Dia ingin mengambil Nabi Muhammad sebagai pengembalanya. Kenapa? Semua kambing yang diternak oleh Rasulullah itu tidak ada yang mati. Bagaimana? Kalau dia sakit, kambingnya digendong. Kalau ada yang kurang sehat, dikasih minum seperti manusia. Anak-anak pengembala kambing yang lain biarin mati. Diterkam serigala juga gak ada masalah. Nabi, ya, mengembala kambingnya seperti menganggap saudaranya.
Sehingga pada satu saat asosiasi pengembala kambing, ada juga organisasinya pada waktu itu, yang dipilih adalah Nabi Muhammad, padahal masih remaja loh. Masih kecil tapi kepribadiannya sudah dewasa. Berbeda dengan kita, kan ada orang sudah pensiun tapi psikologisnya itu masih childish. Sudah pensiun tapi ya masih orang awam beragamanya. Alangkah ruginya seseorang kalau remajanya sama dengan pemudanya, pemudanya sama dengan dewasanya, dewasanya sama dengan pensiunannya. Enggak ada peningkatan spiritualitas. Itu pesan Nabi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.